kalau kita lihat pertumbuhan IHSG kita memang mengalami kenaikan dan penurunan Pak ya mungkin dalam beberapa hari terakhir atau minggu terakhir. Ya ini merupakan suatu yang wajar karena memang dalam siklus suatu indeks ini memang pasti akan ada mengalami kenaikan bull dan akan ada juga mengalami bull and bull bears ya. Jadi memang ini merupakan sesuatu hal yang wajar. Tapi kalau kita lihat ya tren dari IHSG kita dari tahun ke tahun ya kan dari periode ke periode itu akan cenderung naik ya. Kenapa akan cenderung naik? Karena di satu sisi setiap tahunnya terdapat penambahan beberapa jumlah emiten-emiten yang baru yang diharapkan dapat meningkatkan peningkatan dari IHSG ini, Pak. Contohnya misalnya pada dalam beberapa bulan lalu ada saham buka ya, itu juga menambah kapitalisasi dari indeks harga saham kita, Pak. Dengan melihat juga Pak Rudi, apa yang bisa dikatakan sejumlah katalis begitu yang mungkin saja sudah cenderung di-price in juga oleh para investor, Anda melihat sentimen apa yang akan menjadi pendorong utama indeks harga saham gabungan bisa mencapai level 6.900 di akhir tahun? Ya, sentimen yang pastinya adalah mudah-mudahan pandemi COVID ini bisa terkendali sehingga pertumbuhan ekonomi dari Indonesia juga akan semakin membaik, Pak. Seperti kita ketahui dalam 1-2 minggu terakhir juga kita lihat beberapa sentra-sentra ekonomi Indonesia mengalami pergerakan baik dari pertumbuhan penjualan, ya kan, dari produksinya sehingga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia. Oke, sentimen-sentimen tersebut. Kalau dari dalam negeri, seperti apa sih Anda melihat prospek sentimen yang bisa mendorong secara domestik ketika untuk pergerakan indeks harga saham gabungan? Ya, tentunya kalau kita lihat pertambahan jumlah emiten ini yang akan menjadi salah satu trigger atau motor dari pergerakan IHSG kita. Seperti kita ketahui bahwa sampai dengan akhir bulan Oktober 2021 itu nilai emisi yang sudah tercapai di dalam Bursa Efek Indonesia mencapai 274,32 triliun. Di mana kalau kita lihat sampai dengan akhir bulan lalu itu sudah 37 perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia kurang lebih sebesar 31 triliun. Untuk obligasi, untuk surat hutang juga sudah mengalami kenaikan juga, di mana obligasi sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 6,97 T untuk di obligasi yang baru. Tahap 1 itu kurang lebih 31 T, terus untuk PUB yang tahap 2 dan selanjutnya sudah 45, sehingga sudah kurang lebih 83,12 triliun Pak, dana yang diraih dari korporasi dari sektor surat hutang. Oke, seperti hal tersebut. Tapi ketika kita melihat secara fundamental begitu, makroekonomi kita, seperti apa sih akan bisa menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan ketika indeks keyakinan konsumen sudah bisa dikatakan cukup baik, beberapa data-data makroekonomi juga yang bisa dikatakan juga akan menjadi penopang pergerakan IHSG hingga akhir tahun? Ya, tentunya dengan data-data makro yang ada ya, misalnya target pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya mungkin agak dikhawatirkan dengan pandemi sekarang sudah mulai meningkat, ya kan? Ini diharapkan juga tercermin pada sektor-sektor industri yang ada, Pak. Ya, baik sektor industri tadi manufacture maupun tadi yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan terkait dengan indeks pertumbuhan manufacture, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa demand dan supply yang ada ini bergerak ya. Jadi demand-nya bergerak sehingga supply-nya juga harus diproduksi kembali sehingga menumbuhkan pergerakan ekonomi. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang positif sekali buat suatu negara. Karena apa? Karena dengan pergerakan perekonomian yang tumbuh, ya kan, meskipun masih belum terlalu signifikan, tapi ini sudah merupakan suatu hal yang baik karena dalam situasi pandemi yang saat ini, Pak.